Iya. Eh, tahu nggak? Ya, ini pendidikan politik anak-anak Jerman, anak kecil-kecil itu. Iya. Kamu tuh sehari-hari bertemu dengan politik. Kamu nggak percaya. Kamu masuk sekolah jam 7 pagi, itu sudah politik. Karena itu yang menentukan Menteri Pendidikan bersama DPR. Ya, Menteri Pendidikan, DPR-nya dan DPR itu kan kamu yang milih, gitu loh. Nah, sekarang baru Sudah politik. Baru mulai ke Iya, jangan takut politik. Ada pertanyaan gini. Sekarang toilet harus bersih. Itu tanggung jawab politik apa tanggung jawab pribadi? Iya. Dia bilang separuh politik, separuh pribadi. Politik kenapa? Karena sekolah harus bekerjakan pegawai kan untuk membersihkan toilet. Iya. Nah itu ada di APBD, APBN, ya kan? Nah itu politik. Nah tanggung jawab pribadi kamu bantulah jangan ngotorin. Itu pendidikan politik orang Jerman. Yang memberikan pendidikan politik itu siapa? Itu ada lembaga pendidikan politik federal dan negara bagian. Itu Anda bisa download di website mereka. Itu lembaga resmi, independen. Nah, jadi mereka tidak ditakutin politik ya. Makanya kalau di Jerman tuh tidak ada kamu, wah saya tidak setuju politik. Ya saya itu politik praktis apa lagi itu. Enggak. Sangat ketinggalan. Ada pada ketakutan bicara politik. Padahal menyangkut kalau sudah menyangkut negara Republik Indonesia, ya itu namanya sudah politik. Mati-matian apa? NKRI harga mati itu politik. Maka itu jangan takut ngomong politik, sudah ngobrol aja tentang Indonesia, boleh-boleh saja. Gitu. Jangan sampai bilang, oh itu politik-politik kan nggak mau, nggak ada. Harus diketawain sama orang Jerman. Nah, makanya soal ini kan saya kemarin diminta untuk oleh Kemendagri akhir 2017 untuk memberikan contoh bagaimana pendidikan politik. Iya. Tapi karena 2018 tahun pemilu berhenti itu, saya nggak tahu kelanjutannya. Tadinya materi-materi itu mau disampaikan untuk di Indonesia supaya orang Indonesia itu tidak takut ngomong politik. Jadi kultur politik yang tidak ada di Indonesia, kemudian nggak ada. Kemudian pendidikan politik yang terstruktur ya. Kalau di Indonesia ada Kesbangpol kan Pak ya. Tapi pekerjaannya hanya mendata, ngasih bantuan. Pendidikan politik tidak dilakukan. Lah iya, di Indonesia dipikirnya kalau politik itu selalu partai politik. Lain lagi gitu loh. Itu yang jadi soal. Seandainya ini mesti dimulai, mesti diluruskan, karena kita tidak punya kultur bernegara, dari mana Pak Pipit dimulainya? Loh iya kan, kalau di sini contohnya mulai dari anak-anak itu kan. Sundanya masih kena ayat contohnya. Ya kan kayak anak-anak itu dikasih tahu ini politik. Ya itu sekarang kamu sekolah jam 7, kamu harus belajar bahasa Inggris, itu kan politik. Kalau di Jerman begitu. Ya kan, itu politik. Gitu loh. Jadi jangan takut. Kamu harus bicara. Kamu kalau nggak setuju, ya kamu proteslah. Nulis protes saja politik. Gitu. Jadi, ya kan ini negaranya sebetulnya negara republik, negara demokratis. Itu politik sudah. Di Jerman kan gitu. Kan? Makanya kalau orang Amerika tuh baginya gini politik itu. Politik itu berdimensi 3. Yeah. Satunya politik, yang kedua itu polisi ya kan, itu sering diomongin di Indonesia. Yang ketiga adalah politics. Kalau berbicara satu dimensi, itu selalu menyangkut 3 dimensi itu. Yeah. Nah kalau politik itu misalnya undang-undang dasar, konstitusi, undang-undang. Kalau polisi kebijakan, program. Ya kan? Nah kalau politics itu cara menggolkan program, cara menggolkan kepentingan. Wah di situ ya ada protes, surat protes, demonstrasi, mogok. Itu loh, itu caranya untuk menggolkan. Tapi kalau kita bercita-cita kayak bilang, ya kita maunya uang BPJS nggak naik, ya itu sudah disebutnya polisi. Kalau keinginan kita supaya tidak naik, kita demonstrasi, yaitu politik. Gitu loh. Tapi itu termasuk dalam langkah politik.
politik. Itu yang bikin gitu orang Amerika. Jadi kalau Anda buka websitenya anak-anak Amerika politik akan nemu itu. Iya. Jadi di Barat itu dianggap normal politik. Jadi makanan ya. Ya dianggap normal. Jadi nggak ada di Barat tuh jangan politik kan nggak ada. Mau ngomong aja sudah tanpa harus bilang politik jangan, nggak ada. Jadi Indonesia pusing dengernya itu. Seandainya ada pertanyaan, ini kesalahan dari mana ini? Kesalahan siapa? Itu kan dari Orde Baru. Orde Baru kan yang melarang politik-politikan ya kan. Reformasi juga tidak memberikan Tidak memberikan. Ya karena menurut saya karena elemen Orde Baru masih ada di dalam dan kuat kan. Yang punya uang kan mereka. Ini yang susah. Ya kan? Ini yang susah memang. Nah, itu kemarin waktu akhir 2017 itu Kemendagri maunya kan bikin itu pendidikan politik. Jadi pendidikan politik di partai politik itu waduh, saya baca nggak karuan. Kalau partai politik memang dia harus memperlihatkan programnya. Ya kan, partai politik di sini kan menyiapkan kader segala macam. Jadi, kalau pendidikan politik kalau Jerman tugas negara. Iya. Jadi itu buku-bukunya rata-rata dibagi kan, saya ambil aja kan. Kalau sekarang website enak, tinggal download aja, macam-macam banyak, bagus-bagus. Dan netral gitu loh. Dijelasin semua segala macam. Ya, tadi di awal Pak Pipit sudah membuka pembicaraan bahwa di Jerman bernegara, berpolitik itu sudah menjadi bahasa harian, begitu Pak ya? Bahasa harian, iya. Hal yang lumrah. Lumrah, tidak dipisahkan, jadi apa ya? Kepentingan, kebutuhan barangkali ya? Terjadi kebutuhan barangkali. Ya, semacam tanda kutip, semacam keharusan. Iya. Artinya ini, kalau kamu kalau kamu konser apa istilahnya, kamu ingin kalau kamu hidup bernegara seperti di saat ini, ya kan? Iya. Mati sampai segala macam, kamu harus berpolitik. Iya. Kamu ikut nyoblos saja, ikut politik kan yang gampang. Iya. Jadi hal yang lumrah lah. Jadi kamu politik kayak partisipasi publik lah. Iya memang. Ada kehidupan bernegara. Tapi juga yang menjadi masalah kan pendidikan, Pak Pipit. Tingkat pendidikan orang Indonesia dengan warganya Pak Pipit di Jerman kan berbeda. Bagaimana Pak? Loh iya beda. Bisa jadi beda, tapi kan mesti dimulai, ya kan? Dalam memahami demokrasi kan? Iya, memang beda, ya kan? Tapi kan mesti dimulai. Dimulai dengan cara, ya nggak usah takut lah sama politik. Kan yang artinya istilahnya belajar yang benar lah istilahnya. Jangan sekarang terus ditakut-takutin. Nah kan saya ketawa kalau saya punya WhatsApp group, wah jangan politik-politik nanti bikin ribut. Bahkan itu orang jangan politik ngomongin politik nanti bikin ribut. Terus saya cuma diem aja. Sudah itu enggak berapa lama NKRI harga mati. Apalagi enggak mau politik ngomong NKRI mati. Ya kan? Iya. Kalau enggak mau politik jangan ngomong NKRI. Iya. Harga mati. Lucu ya? Iya. Jadi kan sehari orang-orang ngomong presiden Jokowi bagus, jelek. Apa itu kalau nggak politik? Kan politik. Ini bahkan kata orang Jerman, di dalam rumah pun itu sudah politik. Contohnya, kamu dapat tunjangan anak. Misalnya cucu saya kan sejak lahir dapat tunjangan anak sampai umur 24. Listrik, nah, itu apa itu? Air disubsidi ya? Iya sampai umur 24 dia akan dapat tunjangan anak sebulan sekarang 210 euro sebulannya. Di Jerman juga ya? Ya. Setiap anak dapat 210. Anak ketiga naik 240 kalau nggak salah.
Kalau saat pandemi begini, subsidi naik juga, Pak. Apa? Saat pandemi corona begini, kalau di Jepang itu, saya dengar setara 30 juta per anak itu, Pak. Itu di luar biaya pendidikan, dapat subsidi dari negara kalau di Jepang. Kalau di Jerman? Kalau di Jerman itu tunjangan anak tiap bulan itu sudah lama. Enggak, semasa corona ada tambahan, Pak? Oh, semasa corona saya nggak tahu, saya nggak mengikuti. Tapi yang saya tahu ini gara-gara harus di rumah, mereka kalau nggak salah disediain laptop apa gitu loh. Kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu, harus tanya anak saya lah. Kan sekolah mereka enggak. Tapi di Berlin ini sekarang mulai sekolah. Maksud Pak Pipin, hal-hal sederhana itu disampaikan kepada anak, kepada masyarakat, bahwa politik itu barang harian gitu ya. Ya, barang harian. Jadi tunjangan anak itu politik. Sebab itu kan keputusan DPR, keputusan menteri, ya kan, masuk ke dalam rumah kan gitu. Nah, kalau di Indonesia bahkan kamu masak sekarang saya masak apa, itu juga ada unsur politiknya. Kenapa saya beli sayuran kan ada pajak di situ. Iya. Nah, ya kan? Iya. Yang sederhana, ya kan? Itu kalau di masyarakat. Itu di Jerman lah. Itu kalau di masyarakat, Pak. Kalau di DPR, yang saya tahu di DPR itu, kalau di Jerman kan terbagi 3 tadi, ada politik, ada kebijakan, ada politics, ya. Nah, kalau ada polisi, sama politics. Nah. Itu 3 dimensi dari politik. Kalau di Indonesia semuanya itu diborong oleh DPR. Kalau di Jerman? Ya enggak kan, di Jerman kan diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi kan. Di Jerman itu kan semuanya terorganisir. Ada, kalau bisa kan diharapkan kayak gini, masyarakat Katolik, buruh, serikat itu mereka punya lobby-lobby semua. Punya kanal. Terus anggota DPR-nya menyampaikan keinginan mereka kan. Itu sudah ada sistem informasinya barangkali, Pak, ya, kalau di Jerman. Misalnya masyarakat mau bikin jalan baru misalnya, ada kepanitiaan kan di masyarakat itu. Ya. Kan tadi kata Bapak sudah serba terorganisir semuanya. Itu sudah masuk ke sistem langsung. Kalau di Jerman barangkali begitu, Pak. Iya, biasanya itu mereka kan kayak serikat buruh segala macam kan neken partai kan. Macam gini aja, saya ini tinggal di apartemen ini kan. Di belakang itu lubang. Yeah. Artinya nggak ada bangunan. Yeah. Terus ada satu pemilik modal ingin membangun apartemen. Ini sekeliling jalan blok ini kan bikin petisi menolak kan. Akhirnya nggak jadi kan. Ya kayak begitulah. Jadi secara damai istilahnya. Ya, jadi saya membayangkan semua ada mekanisme ya. Kalau di Jerman semua ada suprastruktur, ada infrastrukturnya begitu, barangkali politik itu sudah punya, bahasa saya tadi ada kanal-kanalnya, Pak, ya. Iya. Memang yang susah di Indonesia itu, anggota-anggota DPR ini kan susahnya begini. Kalau menurut saya ini kekeliruan memilih sistem proporsional daftar terbuka, ya kan? Sehingga yang terpilih adalah biasanya anggota DPR yang punya duit. Kan mahal itu biayanya. Iya kan? Iya. Biayanya mahal. Sebetulnya saya sudah dulu memperingatkan tahun 2002. Sudah 18 tahun lalu, saya sudah peringatkan untuk negara-negara yang baru berdemokrasi itu berbahaya. Kalau nggak percaya, lihat contohnya itu di Brasil. Brasil itu persis di Indonesia. Ongkosnya mahal. Dan anggota DPR yang terpilih itu biasanya nggak menyuarakan partainya kan. Di lain pihak, partai-partai itu ideologinya tidak jelas gitu di Indonesia itu. Kalau di sini kan jelas. Misalnya Partai Sosial Demokrat, ideologinya ekonomi pasar, iya, tapi terkendali, misalnya kan gitu.
Kalau partai liberal, enggak, bebas. Iya, iya. Ekonomi pasar kan gitu-gitu. Iya, iya. Nah, yang di Indonesia susah. Memang mau nggak mau harus di undang-undang pemilunya itu harus dipikirkan lagi. Kembali ke proporsional tertutup ya. Ya, gini lah. Ya. Biasanya untuk negara-negara berkembang dan kalau mau menghidupkan partai, memperkuat partai, itu biasanya proporsional tertutup lebih memungkinkan. Ya. Ya kan? Atau kalau di Jerman campuran tertutup, ya kan, ya. dengan yang single district. Ya. Jadi yang terbuka. Jadi sebagian dipilih terbuka kayak sekarang, sebagian lagi tertutup untuk partai. Kapan proporsional tertutup, kemudian kapan terbuka kalau di Jerman, Pak? Enggak, jadi satu, campuran. Ya maksud saya apa di tahapannya campurannya itu seperti apa? Ya, waktu pemilu itu jadi satu. Jadi waktu pemilu misalnya di Berlin itu dia punya, kalau nggak salah delegasi kota Berlin itu 10 DPR, ya. 20 ya. 10-nya itu kalau nggak salah terbuka single district itu yang 10 lewat partai. Iya. Kalau nggak salah begitu. Pokoknya dari 299 itu pokoknya gini, jumlahnya anggota DPR itu 2 kali 299. 299 tertutup, 299 single district. Ya, terbuka lah. Jadi modelnya gitu mereka. Tapi sewaktu di DPR dua-duanya punya hak yang sama. Satu kan mereka meskipun single district mereka kan atas nama partai. Atas nama partai. Kalau di tingkat lokal bebas. Malah satu orang bisa punya 30 suara. Jadi Jerman itu sistem pemilunya macam-macam. Nasional bisa beda dengan daerah, daerah bisa beda dengan lokal. Demokrasi itu kan sangat radikal ya. Sementara di Jerman sendiri satu orang bisa mewakili 30 suara. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Satu orang 30 suara gimana? Barusan kata Bapak. Ya, satu orang punya pilihan 30 suara. Pilihannya. Ya kan? Jadi dia bisa mungkin dia 5 kasih Partai Sosial Demokrat, 4 kasih partai apa. Nanti kan dihitung paling banyak mana. Sebagai contoh. Terus nanti di scoring gitu Pak ya? Apa? Ya di scoring. Berapa nanti kan ketahuan. Atau nyoblos nama orang. Atau kalau enggak gitu, enggak ada namanya di situ, usul tulis aja nama siapa. Sengaja dikosong. Itu yang tingkat lokal lah. Jadi ada pembobotan gitu ya? Iya, jadi macam-macam. Kalau di Indonesia ini karena negara pusat semua harus seragam. Ya ampun saya itu lihatnya juga minta ampun. Kalau ya eksperimen bisa aja kan. Serahkan. Ya ngapain ada otonomi daerah gitu kan. Itu yang itu di undang-undang, Pak ya. Kalau di undang-undang dasarnya, Pak. Maksudnya? Ya, kalau di undang-undang dasarnya tentu ada yang membedakan. Ya nggak tahu, kalau di undang dasarnya sih balik pemilihan kan pemilihan umum, semua dipilih lewat pemilihan umum. Nanti aturan apa, sistem pemilu apa itu kan terserah negara bagian, biasanya tulis gitu. Ya kan? Kalau di undang-undang dasarnya, setahu saya begitulah. Kan Jerman negara federal kan. Otonomi daerah penuh. Di Indonesia takut kalau negara federal. Nanti ada yang merdeka katanya. Nah, kalau orang Jerman pinter dia. Kalau satu negara bagian mau merdeka, boleh saja. Tapi harus pemungutan suara seluruh Jerman. Oh, dipagari. Jadi, iya. Jadi kalau mau seluruh Jerman, pasti nggak mau negara itu merdeka, ya kan? Kan gampang aja. Indonesia takut. Tapi keuntungannya negara federal ini kan gitu. Jadi setiap daerah, ini bedanya ya kan, negara federal Jerman dengan Amerika itu.
Kalau di Jerman, negara federal yang kaya, itu wajib nyetor kekayaannya kepada yang miskin. Ke provinsi yang miskin ya. Ya, jadi negara subsidi untuk negara miskin itu dua, dari pusat sama aliran dana dari negara yang kaya, negara bagian kaya. Makanya dia ketika tadi ada negara yang mau merdeka, dia berhak dapat food. Makanya seluruh warga negara Jerman suruh mengambil pungutan suara. Oke. Silakan Pak Pipit, santai. Ini nanti Ya, masih 2:30. Soalnya biasanya jam 4 itu istri saya bangun. Iya. 1 jam setengah lagi istri saya bangun. Kalau sudah bangun, saya harus ngurus dia. Gitu. Mulai ganti popok, ya kan. Terus harus melakukan sport sama dia kan. Kan kalau kena model stroke itu kan dia lumpuh kanan. Harus gimnastik, terus nyediain kopi, nyediain minuman, terus nanti makan lah. Biasanya sampai 7:30 ya. Terus ngajarin baca, kan nggak bisa ngomong dia. Belum bisa, ngomongnya nggak keruan. Cinta sejati itu begini ya Pak Pipit? Ya, bukan gitu ya, saya anggap kewajiban lah, ya kan. Kalau nggak gitu kasihan. Kalau saya malas bisa saya taruh di panti perawatan. Oh, ya itu cinta itu. Kan ada dananya semua, kan negara semua. Iya. Di panti perawatan, cuman di panti perawatan bahayanya dia akan kurus, nggak akan makan di sana. Nggak doyan makanan itu. Kalau nggak makan, perutnya nanti dibolongin lagi kan, dikasih mesin. Kalau di rumah, mending masih makan lodeh, makan soto, makan apa. Banyak di rumah. Masih ingat makan lodeh, makan soto Pak ya? Kan saya makan tiap hari masa Indonesia. Ya, beli tempe, sayur walu. Tempe tahu sayur balado, tempe balado, terserah lah. Guling, ya macam-macam. Biasa pakai santan itu Pak ya? Iya, santan kan ada semua. Ya. Semua komplit, kecuali inilah keluak yang nggak ada, daun salam yang nggak ada. Ya. Biasanya saya bawa dari Indonesia itu. Iya. Di beberapa tempat lodeh itu pakai jengkol Pak Pipit, pakai pete. Ya, saya pakai pete. Pakai pete. Pakai pete sama ikan asin. Jadi ikan asinnya saya goreng dulu, terus saya masukin lodeh. Iya. Teri. Teri. Ya, terinya goreng terus masukin lodeh. Lebih enak itu. Iya. Bisa dicoba itu. Pipit, kembali ke perbedaan sistem ASN. ASN sekarang, silakan Pipit. ASN. Kalau tadi kan publik. Ya, saya cuma mau cerita ini kan. Jadi undang-undang AP itu sebetulnya administrasi pemerintahan itu bisa melindungi ASN Indonesia. Iya. Itu bisa melindungi. Ya, masalahnya kan gini. Yang saya sering ngambil contoh di Indonesia itu gini. Belgia tahun 2010 sampai 2011 itu 1,5 tahun tidak punya pemerintah. Tahun 2017 Belanda 7 bulan tidak punya pemerintah. 2017 sampai 2018 awal 2018 6 bulan Jerman tidak punya pemerintah. Pertanyaannya, kok tunjangan sosial, tunjangan semua ya, tunjangan anak, tunjangan sosial, dan kok jalan terus? Kok bisa? Nggak ada pemerintah, tapi BPJS kesehatan jalan, pensiun semua jalan. Kan macam-macam, tunjangan pengangguran, segala macam. Kok jalan? Nah, yang saya tanya di Indonesia bingung juga, iya kok bisa, Pak? Kalau tidak ada pemerintah, kok jalan? Terus kedua, di Indonesia itu sering terdengar gini, yang disebut negara hadir, itu kalau pemerintah hadir, kan? Benar? Kalau saya baca koran ya, negara hadir, kurung, pemerintah hadir. Jadi di Jerman itu tidak ada pemerintah, tapi negara hadir. Nah, di Indonesia ini susahnya,
tidak ada pemisahan itu antara pemerintah dengan negara. Ya kan? Nah, itu organisasinya gimana? Makanya di Jerman tuh di barat ya, umumnya di barat juga. Kayak Belgia, Belanda juga. Eksekutifnya dibagi dua. Yang satunya pemerintah, yang satunya adalah administrasi negara. Administrasi lah. Nah, pemerintah itu pembuat kebijakan. Bikin undang-undang, RUU, ini bikin program, bikin PP, segala macam. Tapi eksekusi itu oleh administrasi. Dan pemerintah tidak boleh turut campur. Dilindungi oleh undang-undang. Ya? Eksekusi undang-undang ya dilindungi oleh undang-undang. Itu yang membedakan yang dia tidak diinfiltrasi oleh menteri sekalipun. Ya, meskipun menteri, saya pernah tuh bantah menteri pernah. Dia minta tolong ini organisasi dia apa dulukan apa gitu. Saya tanya berdasarkan undang-undang apa? Karena kewajiban pegawai negeri Jerman atau ini siapa pegawai publik Jerman itu yang disebut aparat sipil negara ya kan, itu punya hak remonstrasi, bukan demonstrasi ya, remonstrasi, hak dan kewajiban menyangga. Ya kan? Kan di Jerman itu aparat sipil negara itu dibagi dua, satunya pegawai negeri Beamte, yang lainnya itu pegawai publik kayak saya. Kalau Beamte itu yang boleh masuk jadi Beamte itu orang-orang Jerman, orang-orang Uni Eropa lah. Kalau pegawai publik lintas warga negara. Ya kan? Nah, pegawai publik ini tadinya oleh Menteri Menpan Taufik Effendi itu mau diadopsi ke Indonesia. Nah, celakanya di Indonesia jadi P3K, pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja. Loh, di Jerman nggak ada pegawai pemerintah. Di Indonesia itu aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan P3K yang bekerja di instansi pemerintah. Kan gitu. Menurut undang-undangnya ya, benar kan? Menurut undang-undang AS. Kok aneh, aparat sipil negara kok bekerja di instansi pemerintah. Terus kedua, kalau lihat sumpah setianya, kan disebutnya sumpah setia pegawai negeri sipil di Indonesia, taat setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, negara, dan pemerintah kan gitu. Ya kan? Terus ada hal yang saya tanya lagi di Indonesia. Kalau di Jerman enggak, pada negara, pada Undang-Undang Dasar. Enggak ada pada pemerintah. Terus ada hal yang saya tanya di Indonesia yang juga membingungkan teman-teman. Sekretariat Jenderal DPR. Ya. Anda di DPR, ya kan? Iya, iya. Ya. Apa disebutnya? Saya adalah aparat pemerintah, kan? Iya, iya. Yang bekerja di DPR. Loh, kok aparat pemerintah? Jadi eksekutif sekarang ada di DPR. Apa enggak aneh? Ya. Sudah gitu, tata cara organisasi, bekerjanya segala macam harus minta izin Menpan, kan? Benar? Ya, benar. Loh, kok eksekutif turut campur? Kalau di Jerman enggak gitu. PNS Jerman, pegawai negeri sipil, pegawai negeri Jerman yang di DPR itu cuma taatnya pada negara, bukan pada pemerintah. Dia tidak akan nanya menteri, ya kan? Jadi mana yang strategis, mana yang level teknis. Nah, yang ya pokoknya yang namanya administrasi negara itu dia cuma eksekusi undang-undang. Udah, titik. Jadi ada undang-undang jalankan. Ya. Makanya seperti saya cerita, ya saya cerita. Ya mesti saya mengambil surat keputusan, kantor saya membuat surat keputusan bahwa satu universitas di Cottbus memperoleh dana 150.000. Surat keputusannya turun tahun 2008, dananya dibayar sampai 2011. Tahun 2008 dananya 10.000, tahun 2009 45.000, tahun 2010 45.000, misalnya tahun 2011 20.000 misalnya ya. Itu ditulis di surat keputusan. Keputusannya 2008. Kok bisa kita bilang 2009, 2010, 2011 dapat? Apa yang terjadi kalau 2009 ganti menteri?
atau ganti pemerintah, tetap dibayar. Karena kami, karena saya yang membuat keputusan itu nanti pada tahun 2009 atau 2010 itu akan cuma lapor ke kas negara. Karena aman. Ini bayarin. Kalau Menteri Keuangannya turut campur, jangan dibayar karena pemerintah tidak punya. Kan istilahnya di Indonesia anggaran pemerintah kan. Di Jerman itu tidak ada anggaran pemerintah, anggaran negara. Kalau Menteri Keuangannya turut campur, nggak akan didengar. Karena bendaharanya itu bukan Menteri Keuangan. Bendaharanya itu eselon 1 PNS. Ini yang di Indonesia susah dimengerti. Karena selamanya kalau negara hadir itu pemerintah hadir. Susah kan? Jadi kalau selama itu tidak beres di Indonesia, untuk menciptakan negara kesejahteraan susah. Susah kan? Jadi tergantung pada pemerintah kan? Mana publik, mana negara ya. Nah, kenapa saya nerjemahkan pegawai publik itu gini kan? Namanya pegawai negeri Jerman itu mahal. Karena prinsipnya pegawai negeri itu tidak bisa dipecat di Jerman ya. Tidak bisa dipecat. Bahkan kalau mutasi kayak di Jakarta, tidak mungkin terjadi di Jerman. Wali kota yang PNS ditelepon sama Anies, ya saya pecat, itu tidak mungkin. Itu sudah melanggar undang-undang. Itu tidak mungkin. Nah, itu pegawai negeri itu mahal. Dia prinsipnya tidak bisa dipecat. Bahkan semasa dia pensiun pun, dia harus memegang teguh sumpah korps. Kalau dia melakukan perbuatan kriminal, dicabut itu semua. Kenikmatan dia jadi pegawai negeri. Nah, jadi pegawai negeri itu tidak bisa dipecat, mahal. Karena itu, reformasi birokrasinya di sini begini. Kalau gitu, kita angkat pegawai publik. Jadi di seluruh instansi negara Jerman itu, kalau nggak salah, 60% itu pegawai publik, 40% pegawai negeri. Nah, bedanya apa? Pegawai negeri itu diangkat berdasarkan surat keputusan. Yang ditandatangan oleh? Surat keputusan. Tergantung siapa yang didelegasikan kan? Tergantung kepada siapa. Bisa bisa menteri, bisa itu terserah. Bisa presiden, bisa tergantung dari lembaganya lah, siapa yang angkat. Pokoknya dia berdasarkan keputusan. Kalau pegawai publik berdasarkan kontrak kerja antara saya dengan majikan saya negara. Itu bedanya. Itu yang dipahami Pak Effendi menjadi P3K. Iya, mungkin, ya kan. Tapi saya kontrak kerja, kontrak kerjanya kalau saya dulu kontrak kerjanya ditulis saya bekerja seumur hidup sampai uang negara habis. SK-nya tuh berbunyi begitu ya? Iya, kontrak kerjanya. Negara habis itu apa? Misalnya lembaga saya ditutup. Jadi pegawai publik itu bisa sepatu dipecat. Itu bedanya dengan pegawai negeri, ya kan? Kontrak ya. Nah, kalau ada sengketa kerja, saya bukan di PTU. Kalau ini pegawai negeri tadi di PTUN kalau ada sengketa. Karena Undang-Undang AP Administrasi Pemerintahan di Indonesia itu yang dipakai. Ya kan? Nah, kalau pegawai publik itu di sengketanya di pengadilan kerja. Lain lagi gitu loh. Ya kan? Kalau pegawai negeri dia misalnya bekerja kan berdasarkan golongan. Jadi kalau dia ditaruh sana, pokoknya dalam golongan A itu misalnya bisa ini A, B, C, D, E, F gitu ya. Kepandaiannya itu. Kalau pegawai publik enggak. Kontrak kerja saya, kamu tugasnya adalah misalnya kemarin itu saya terakhir kerja itu sebagai istilahnya itu pengawas keuangan lah, istilahnya apa namanya? Yang meriksa keuangan. Lembaga-lembaga yang menerima uang. Apa itu namanya? Pokoknya itu. Jadi saya diputusinya cuma satu itu aja. Jadi tertulis jelas. Kalau pegawai negeri enggak. Pokoknya kalau golongan A atau B, dia menguasai apa. Banyak dia kan biasanya. Kalau kita enggak. Ya. Kalau dapat pensiun sama-sama dapat pensiunnya. Kalau pegawai negeri Jerman itu tidak dapat pensiun, istilahnya dapat hadiah dari negara.
dari gajinya mungkin nggak dipotong. Kalau saya gajinya dipotong buat dana pensiun. Pensiun ya. Ya itu pegawai publik. Jadi pegawai publik itu lebih fleksibel. Itu cara reformasi mereka. Karena akhirnya sekarang itu guru, dosen, istri saya kan dosen. Iya. Tapi dia bukan pegawai negeri, pegawai publik. Karena untuk negara lebih murah pegawai publik itu. Nah, ya kan? Kalau pegawai publik, nah sekarang ini diskusinya itu perdebatannya sampai sekarang. Kalau gitu siapa yang harus jadi pegawai publik? Sampai sekarang itu kalau nggak salah yang jelas itu hakim harus pegawai negeri, polisi. Kalau guru-guru nggak usah lah katanya. Itu cara-cara kan. Jadi perbandingannya memang pegawai negeri lebih sedikit dibanding pegawai publik. Kan kalau pegawai negeri ibaratnya software lah ya, softwarenya. Nah, kalau pegawai publik hardwarenya begitu. Kalau nggak tahu lah saya apa istilahnya. Pokoknya kalau kerjanya sih ya sama aja. Kan disebutnya kalau soal malas dan rajinnya pegawai negeri itu sama aja. Karena dia merasa dia tidak bisa dipecat, ya kan? Ya dia kerja istilahnya pagi-pagi datang kantor, ngopi dulu, ya kan? Ngobrol sama teman, ya kan? Gitu kan? Ya sama aja di Jerman juga gitu. Cuman kalau pegawai publik itu sama atasan bisa begini, kamu sehari harus menyelesaikan 10 akta misalnya. Bisa terhadap pegawai publik. Kalau enggak, nanti kamu dianukan. Tapi kalau mutasi segala macam, itu di Jerman enggak gampang. Minimal kepada orang, misalnya gini, kayak wali kota Jakarta Timur itu ya, apa wali kota, salah satu wali kota di Jakarta itu, dipaksa untuk pensiun kan? Iya. Ada yang dipaksa untuk pensiun. Bener? Saya yang taruh dulu. Persisnya saya kurang tahu. 2018 ya ada. Saya kan baca di koran itu. Oke. Dipaksa pensiun, dia ditelepon. Di WA sama Anies. Besok gak pergantian. Gitu. Di Jerman nggak mungkin. Karena sebelum dia dicopot, dia harus didengar dulu pendapatnya. Ada mekanisme ya? Iya. Kalau prosedur itu dilanggar, itu nggak bisa nyopot gitu. Itu ada di Undang-Undang AP. Ya kan? Iya. Cuman Undang-Undang AP apa dia berlaku untuk pegawai negeri, saya nggak tahu. Pokoknya itu dengar pendapat itu harus. Soalnya begini, Jerman itu sering kalah gitu apa? Lembaga-lembaga yang nyopot, ada yang gini, ada pejabat yang dipindah tanpa dengar pendapat. Kalah yang pindah, pejabatnya menang. Kenapa? Karena nggak didengar pendapatnya. Kalau dengar pendapat itu maksudnya gini, karena itu menyangkut pribadi ya, kehidupan dia pribadi. Kalau dia pindah ke sana gimana kan gitu. Makanya dia bisa bilang gini, saya mau aja pindah, tapi kalau bisa jangan sekarang 6 bulan lagi karena saya harus ngurus anak saya gitu ya. Iya. Ya yang gitu-gituan itu harus dipertimbangkan. Jadi banyak sekali hal-hal yang banyak sekali hal-hal yang seperti dengar pendapat itu yang harus diperhatikan. Gitu. Itu Jerman, ya kan. Jadi nyopot nggak gampang di Jerman. Nah yang apalagi ya, banyaklah hal yang aneh itu kayak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, fungsi dan tugas kerjanya Sekretaris Jenderal harus minta izin Menpan. Aduh, minta. Yang saya tahu yang sudah sesulit itu wakaf, Pak Pipit. Jadi sertifikat wakaf itu ketika mau dijual, bisa memang dijual, itu ribetnya dipagari betul gitu ya, sampai harus ke tingkat menteri begitu ya. Nah kalau di Jerman karir seorang pegawai negeri itu dijaga betul begitu ya, dihormati betul oleh mekanisme begitu ya. Oke Pak Pipit, ada tambahan lagi? Ya ada yang tanya, saya nggak tahu lagi, saya kebanyakan ngomong nih.
Ya kan? Nggak tahu lagi ya kan. Iya, iya. Saya Ya kan? namanya sejak awal tadi di awal Pak Pipit bilang politik di Jerman itu dibagi 3, ada politik yang itu apa namanya ranahnya adalah menyusun undang-undang, konstitusi, kemudian ada polais kebijakan apa namanya bagaimana kebijakan itu tercipta ya. Ya itu jadi gini, polisi sama politics. Oke. Nah, kalau politi itu undang-undang, konstitusi, apa itu, ya itulah model-model gitu ya. Jadi kayak kerangkanya di satu negara. Kalau polisi itu kan program, kebijakan. Dikeluarkan oleh apa? Kebijakan-kebijakan itu dikeluarkan oleh lembaga kalau di Jerman. Oleh polisi kan. Ya bisa pemerintah bikin RUU, ya kan? Oleh disetujui oleh DPR, ya kan? Hasan ya. Ya kan? Nah, kalau politik itu cara memperjuangkan polisi kan. Di dalam kerangka politik. Jadi kalau mau disatukan kalimatnya itu jadi begini. Politik itu adalah memperjuangkan polisi lewat politik, ya gitu loh, dalam kerangka politik. Ya, kalau mau dijadikan satu, itu yang apa? Yang penyederhanaan dari politik. Jadi soal politik itu, bicara politik itu nggak usah takut lah. Ya karena kita mengakui sebagai negara republik dan demokratis kan. Nah, kalau sudah ngakuin demokratis ya itu. Kembali ke pendidikan politik karena ini menurut saya satu hal yang fundamental ya Pak Pipit. Kenapa disebut fundamental? Karena dengan pengetahuan kemudian orang mestinya bisa berbudi begitu ya, bisa berbudi. Nah, termasuk pengetahuan politik yang mesti diberikan kepada masyarakat. Itu lembaganya sampai ke tingkat apa Pak kalau di Jerman? Di Jerman lembaga pendidikan politik itu ada 17. Nah, ini. Satu lembaga pendidikan politik negara federal, jadi pemerintah dari negara pusat. Terus karena ada 16 negara bagian, di masing-masing negara bagian punya lembaga pendidikan politik juga. Jadi tugasnya dari mulai bagaimana menyerap partisipasi, kemudian kalau misalnya sudah jadi undang-undang, bagaimana undang-undang itu disosialisasikan. Iya, pokoknya mengajarin bahwa dalam negara demokrasi ini kalau bisa warganya berpolitik. Bahkan PNS Jerman pun boleh berpolitik, asal tidak selama kerja. Jadi kalau dia keluar setelah kerja, mau aktif berpolitik juga boleh. Ya, dia eman aja, tenang aja karena sudah dipagari oleh undang-undang tadi ya. Iya, sudah dipagari. Dan rata-rata menteri-menteri di Jerman itu sopan-sopan, nggak maksa. Itu yang tadi saya bilang, pengetahuan menjadi budi begitu ya. Jadi dia nggak maksa, perintah saya dibantah, marah gitu, enggak. Oke saja ya. Iya, saya 2 kali bantah, nggak diapa-apain. Malah atasan saya bela saya. Di Indonesia, sandal hilang aja bisa jadi heboh, Pak. Nah, susah dong, ya kan? Ya gimana kalau itu kapan mau maju kan gitulah. Kan maunya kan tadinya kan harapannya itu reformasi birokrasi yang digagas Faisal Tamin sama Taufik Effendi itu tadinya mau bikin birokrasi yang stabil. Jadi nggak peduli pemerintah mau ganti, tetap birokrasinya jalan. Jadi kalau sekarang orang dapat dana kesehatan ya tetap aja gitu. Jadi nggak berubah-ubah. Maunya kan begitu. Nah, sekarang kan tergantung presiden. Di Indonesia itu kan lucunya itu satu kalau menurut saya. Gantungin sama presiden. Kalau presiden ini gimana, bagus presiden. Bukan sistem yang dibangun. Ya kan?
Kan sebetulnya tidak peduli presiden siapa aja. Nah ini susah. Komitmen membangun sistem ya, membangun dan saya membangun sistem. Nah salah satunya itu memberikan kenyamanan kepada aparat sipil negara. Coba aja, Anda kan ASN ya? Bukan, saya tenaga ahli di DPR kemarin tuh 4 tahun Pak Bipit. Kemudian itu kan diangkat oleh Sekjen Pak. Nah, ketika anggota yang saya ikuti tidak terpilih, kita nggak ada cantolan lagi. Mesti tenaga ahli pada partai tertentu atau pada partai, tapi yang angkat Sekjen, SK-nya Sekjen. Iya, enggak, tapi itu untuk partai. Rekomendasinya untuk anggota. Ya, artinya gini, diangkat oleh Sekjen, tenaga ahli DPR atau tenaga ahli DPR untuk partai? Untuk anggota, Pak. Untuk anggota. Tapi itu kan tenaga ahli DPR. Iya. Benar kan? Ya. Nah, kalau sudah 4 tahun di sini langsung jadi pegawai publik. Kalau nggak salah, kalau lewat 6 bulan jadi pegawai publik harus. Ya kan? Jadi kalau sekarang 4 tahun, ya jadi pindah apa sekarang? Nganggur. Berharap pindah ke lingkungan provinsi, ini lagi masih berusaha Pak Pipit ke lingkungan provinsi Jabar. Kalau di Jerman sudah langsung jadi pegawai publik. Udah sampai mati, sampai pensiun aja kerja di Jerman. Ya kan? Saya dulu kan masa percobaan 6 bulan, langsung terus diangkat. Sampai pensiun. Nah, gini loh. Kalau P3K ya, mungkin Anda disebutnya P3K ya? Bukan. Waktu itu. Menurut Undang-Undang ASN enggak? Apa? Nomenklaturnya tenaga ahli. Apa? Nomenklaturnya tenaga ahli. Tenaga ahli. Kan menurut Undang-Undang ASN tahun 2014 kan cuma ada pegawai negeri sama P3K, enggak? Nah, ada staf ahli, ada tenaga ahli, itu yang ngatur Sekjen sama Menteri Keuangan itu. Coba ngatur Menteri Keuangan, apa urusannya Menteri Keuangan? Kan sebetulnya kan kalau berdasarkan Undang-Undang ASN kan cuma 2 itu aja. Mestinya ya kan? Mestinya kan nggak ada yang honorer jadinya istilahnya ya. Honorer. Disebutnya honorer. Honorarium. Tahun berapa ini? Mulainya tahun berapa ini? 2014 sampai 2019. Mestinya kan Pak Undang-Undang ASN berlaku enggak? Enggak, Pak. Yang ngatur Sekjen. Ya susah gimana itu? Kan harap dulu maunya itu kan, ingat saya kan, kalau seperti Anda gini kan langsung menjadi P3K itu kan. Ini di mestinya di tiap daerah bupati juga punya Pak tenaga ahli di tiap kantor tuh. Iya, tapi harus ada kejelasan statusnya apa. Jadi yang ngangkat nggak jelas gitu tenaga ahli apa gitu. Mungkin tenaga ahli itu teman-temannya sendiri ya. Enggak juga begitu. Memang ada yang begitu tapi enggak juga. Ada tesnya. Ya nggak ada kejelasan. Mestinya jelas nih apa kan kalau Jerman ya itu lain dengan tenaga ahli yang untuk partai. Ya, di Jerman juga gitu. Kalau dia ikut partai, partainya nggak masuk parlemen, dia keluar. Tapi dia bekerja juga kontraknya jelas lah. Kontraknya jelas. Kalau saya sih dulu pegawai publik ya sudah 6 bulan udah sampai pensiun aja udah. Sekarang ya menikmati pensiun aja udah. Gitu. Kalau ada gini kan, kalau ada kepastian kan diharapkan kita kerjanya lebih bagus. Bukan takut setahun lagi ya pecat lagi ya. Emang ya Indonesia. Ya susah, saya harus mulai dari mana, tapi banyak ketidakpastian memang dalam bekerja di Indonesia, ya.
apalagi sekarang mau ada omnibus law segala macam gitu. Terakhir Pak, tentang partai. Perilaku lembaga partai sama perilaku anggota partai sama perilaku anggota dewan di Jerman. Seperti apa, Pak? Maksudnya seperti apa itu gimana? Ya, tentu ada mekanisme kan ya, ada mekanisme, ada tujuan-tujuan akhir mereka begitu ya. Ada cara kerja mereka, bagaimana mereka berhubungan dengan masyarakat. Loh iya kan, ya yang jelas tuh ada ideologi. Ideologinya jelas, ya ideologinya apa, saya macam pun terus harus dijabarkan dalam program. Nah biasanya itu kalau itu sampai tingkat bawah. Biasanya di tingkat bawah itu dia pada hari-hari tertentu turun ke jalan, itu kan dia propagandakan program partainya, ya kan. Tapi dari situ kan dengan diskusi dengan masyarakat itu biasanya kader-kader partainya itu jadi terdidik dengan sendirinya, ya kan. Diskusi dengan masyarakat segala macam. Dalam partai juga di negara, Pak. Apa? Ya dengan sendirinya tuh ada ya, pelajaran macam-macam lah. Bagaimana program itu diimplementasikan, ya kan segala macam. Terus, ya, ada biaya negara untuk itu. Loh, gini, biaya negara itu, jadi partai-partai yang ikut pemilu, kalau nggak salah tingkat nasional itu mencapai 0,5% itu dapat duit. Batas maksimum perolehan suaranya. Ya, minimal 0,5%. Jadi bukan partai yang masuk parlemen saja yang dapat duit, tapi partai yang gagal masuk parlemen juga dapat duit. Jadi kan minimal masuk parlemen kan 5%. Di bawah 5% pun dapat duit. Tapi asal suaranya 0,5% lah seluruh Jerman. Jadi itu dana negara itu. Ya kan? Berapa, kalau nggak salah 1 euro apa gitu. 1 suara. Orang ya? Satu suara ya. Per footer. Ya, jadi mereka dapat duit dari situ. Itu tiap tahun, nanti kalau dia misalnya dia dalam pemilu dapat 1 juta suara, maka dia berhak tiap tahun dapat 1 juta. Dan itu partai ya, bukan anggota dewannya ya, partai yang melakukan itu. Partai yang dapat partai. Kalau anggota dewan kan digaji sendiri. Nah, kalau di Indonesia yang melakukan itu anggota dewan, namanya reses. Reses melakukan itu. Kalau di Jerman? Loh iya, ada juga partai yang menyumbangkan ke anggota dewan, yang menyumbangkan ke partai ada. Misalnya Partai Hijau itu, dia menyumbangkan sebagian penghasilannya ke partainya. Ada itu. Tapi umumnya nggak begitu. Umumnya ya sudah dapat dari negara, ya kan? Ya itu untuk biayain segala macam kan organisasinya. Nah itu yang kemarin kan sebetulnya kan juga sekitar 2017, jadi sebelum soal pendidikan politik kan saya juga diminta untuk bikin semacam apa namanya itu, semacam kayak ini kalau di Indonesia itu mau bikin undang-undang kan harus bikin makalah ilmiah gitu. Iya. Ya kan, soal pendanaan parpol juga. Makanya kan saya di Indonesia punya organisasi namanya SPD kan, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Iya, iya. Kan di situ saya terlibat, terus kami memberikan macam-macam ini kan, model apa pendanaan parpol, yang model Jerman keluar, model semua macam-macam lah, seluruh banyak di dunia. Dan itu tidak ada kelanjutannya. Kenapa? Karena tahun 2018 itu masa kampanye, jadi semua birokrasi di Indonesia pada tiarap. Kan celaka, saya bilang. Ya, celaka. Gimana? Dipisahkan mana tugas negara, mana tugas publik. Iya, ini tugas mau bikin RUU parpol.
Kami diminta untuk ikut ke sana. Jadi kalau di Indonesia di satu... Apa itu Mendagrinya masih Cahyokumolo kan? Sekarang ganti Mendagri, mungkin nggak perlu lagi mereka sama kami kan? Padahal sudah bikin capek-capek kan? Seleranya udah beda lagi, kepentingannya beda lagi. Kan, sudah bikin capek-capek untuk RUU Parpol. Sekarang ganti menteri, berhenti. Bisa jadi berhenti. Ya kan? Jadi memang problem. Dengan pendanaan negara itu memang problem. Yang jelas itu di Eropa Timur. Didanai negara. Jadi parpol itu sangat tergantung pada pendanaan itu. Kalau di Jerman itu prinsipnya gini. Sekarang pemilu ya, anggap aja dapat suara 10 juta. Dia dapat berhak mendapat 10 juta, mestinya ya kan? Ya. Tapi ada syarat lain. Iuran anggota pemasukan parpol juga harus 10 juta. Kalau sekarang iuran anggota dan pemasukan parpol hanya 5 juta, maka yang 10 juta itu enggak dikasihkan ke parpol. Parpol cuma dapat dari negara 5 juta. Jadi harus berimbang. Jadi tidak 100% dari negara. Itu di Jerman. Ya kan? Tapi di Eropa Timur banyak yang 100% dari negara. Akibatnya, parpol-parpol yang masuk itu, yang dapat dana terus masuk parlemen, dia selalu kong-kali-kong supaya yang lainnya nggak masuk. Ya kan? Supaya yang lainnya nggak masuk, terus anggotanya nggak ada yang bayar iuran. Kan gitu. Kalau di Jerman itu kalau saya bayar, misalnya saya bayar iuran parpol, ya misalnya tiap bulan berapa gitu ya. Nanti akhir tahun saya bisa minta keringanan pajak karena saya bayar untuk iuran partai gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang menguntungkan parpol juga gitu. Jadi buat saya sebagai pembayar iuran parpol, nanti pajaknya diringankan. Berapa persen? Wah, saya nggak tahu, pokoknya 1 tahun itu boleh nyumbang berapa, saya nggak tahu lagi, itu nggak pasti. Kalau substitusinya dari potongan pajaknya berapa persen, Pak? Bukan dihitung berapa persen, pokoknya setahun misalnya nggak boleh lebih dari 1.000 euro. Nah, Bapak bayar pajak, bukti itu potong nanti pajak penghasilan saya yang 1.000 ini bebas pajak gitu loh. Modelnya gitu loh. Tidak kena pajak. Bahkan bukan hanya parpol. Kalau saya memberikan dana kepada LSM ya yang diakuin, itu pun dapat potongan saya. Karena di Jerman itu kan kayak untuk pendidikan politik ya, di kota Berlin itu yang menangani itu ada 50 LSM. Itu didanai oleh negara. Kalau di Indonesia begitu, Pak, zakat, Pak. Jadi ketika bayar zakat, misalnya bayar zakat saya ini sebesar 1 juta rupiah. Nah, penghasilan saya itu 10 juta misalnya. Bayar zakat misalnya sebut saja 1 juta. Maka yang kena pajak itu cuma 9 juta, tidak yang 10 jutanya. Iya, modelnya mirip gitu. Mirip gitu. Tapi itu untuk parpol dan untuk LSM misalnya. LSM sini kan banyak didanai negara. Kan orang Jerman atau Uni Eropa itu mikirnya kan gampang. Kalau LSM didanai, ya, kan pegawai-pegawai LSM kan berpenghasilan. Kalau berpenghasilan kan bisa berkonsumsi. Dari penghasilan dan konsumsi kan masuk lagi pajak. Terus kan menciptakan lapangan kerja. Jadi mereka cara menanggulangi pengangguran tuh modelnya gitu. Salah satunya ya kan. Jadi LSM itu kayak BUMN kecil-kecil. Kan? Banyak itu. Kalau di Indonesia kan enggak gitu. Pak Pipit, ini sebetulnya belum klimaks ini. Saya susah juga nyari klimaksnya. Tapi sudah satu. Ya lain kali aja. Pikir lagi. Mikir lagi dulu ya. Terakhir Pak Pipit. Ini situasi di Indonesia sekarang. Kalau dilihat dari angka persebaran ya, angka persebaran
apa namanya handphone di Jakarta itu kedisiplinan warga Jakarta, 60% warga Jakarta itu kalau dilihat pakai Google, apakah handphonenya bergerak apa enggak, 60% itu apa namanya tinggal di rumah, bekerja di rumah. Disiplinnya tidak banyak keluar rumah. Jadi namanya PSBB kalau di Indonesia. Kalau di Jerman lockdown kan Pak. Terakhir nih saya. Sekarang mulai dibuka pelan-pelan kok. Sekarang udah mulai dibuka pelan-pelan. Oke, Pak. Nah, tentang dibuka nih, Pak. Tentang dibuka pelan-pelan. Itu kan grafiknya itu kan ketika apa namanya? Angka yang kena COVID itu sudah mulai landai. Nah, sudah benar-benar landai baru new normal disebutnya kalau di Indonesia. Pelan-pelan dibuka begitu ya. Nah, di Indonesia ini belum puncak, Pak, tapi sudah mulai direncanakan new normal. Benar-benar dibuka, sudah mulai dibuka nih Juni ini, 4 Juni ini. Nah, jadi di Indonesia ini belum puncak nih Pak, belum apalagi landai begitu ya, apalagi tetap begitu, apalagi tetap, jadi belum new normal. Kalau di Jerman situasi terakhir bagaimana Pak, masyarakat di luar pertokoan? Yang saya tahu apa namanya kejuaraan sepak bola belum dibuka di Jerman. Sepak bola sudah boleh, tapi tanpa penonton. Tanpa penonton. Ya kan. Jadi artinya restoran juga boleh, tapi harus ada jarak gitu kan. Model-model gitu. Situasinya gini loh. Jerman itu kalau nggak salah 180.000 yang terinfeksi kan. Kalau nggak salah lah. Saya nggak tahu terakhir ini. Tapi yang meninggal kan cuma 8.000-an kira-kira. Terus yang sembuh 160.000, ya kan? Ini kan beda dengan di Amerika, di Inggris sebagainya, lebih tinggi lah. Dan mereka prinsipnya itu pakai ada hitungannya faktor apa gitu. Jadi ada faktor 0,8, artinya satu orang menginfeksi cuma satu orang. Jadi sudah landai gitu. Karena itu sudah mulai dibuka pelan-pelan. Dan setiap negara bagian lain-lain. Ada yang mau dibuka total kan, nanti minggu depan. Itu lain. Gitu. Tapi ya itu, ini juga dari sistem kesehatannya, setahu saya itu hanya 70% rumah sakit, kapasitas rumah sakit yang terpakai untuk corona. Gitu. Jadi belum penuh sama sekali rumah sakit. Karena itu Jerman menerima pasien-pasien dari Italia, Perancis kalau nggak salah. Jadi di sana kan penuh, bludak, makanya diambil. Makanya nggak tahu lah itu model sistem kesehatan mana yang paling bagus kan gitu. Kalau Lebaran nih Pak, suasana Idul Fitri di sekitar Pak Pipit di Berlin. Wah saya nggak tahu, saya kan nggak keluar rumah. Di rumah aja. Saya karena istri saya tidak bisa keluar rumah, saya harus di rumah terus. Bahkan kalau dia tidur pun saya harus jaga dia. Soalnya dia bandel, suka bangun. Terus ini jalan itu sering jatuh karena belum stabil. Tapi semangat barangkali itu Pak ya, semangat untuk sembuh, melawan penyakit semangat. Ya mungkin jangan. Jadi problemnya sih. Tidak ngoyo kalau bahasa. Ya ngoyo. Pak Pipit, maaf ini mengganggu waktunya, makasih. Ya oke lah. Ya dikumpulin aja pertanyaannya, nanti kontak lagi. Salam ke Ibu dan Insya Allah Pak. Insya Allah. Ya kumpulin aja pertanyaannya. Iya. Pak juga nanti jangan segan kirim email apa gitu, biar saya ikut baca. Ya, Anda belum ngirim nama Anda lah. Ya. Sebentar, Pak. Ya. Apa namanya? Salam buat Ibu, Pak Pipit. Ya, oke. Ya. Mari. Yuk. Ya.